kembali lagi bersama saya Sugiyarto Kasirin dalam berita terkini. Hasil penelitian ilmuwan ITB Institut Teknologi Bandung memprediksi potensi tsunami 20 meter. Tsunami di selatan Jawa dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Riset gempa bumi dan tsunami 20 meter di selatan Jawa, termasuk potensi tsunami di Jawa Timur, wajib diwaspadai. Bahkan BMKG mengapresiasi hasil kajian para ilmuwan ITB dan meminta masyarakat untuk melakukan mitigasi bencana. Wilayah yang rawan terkena dahsyatnya tsunami tersebut yaitu Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Lumajang, Wawan Hadi mengatakan, jika semua pantai selatan semua berisiko tsunami. Pihaknya memastikan saat ini telah meningkatkan kewaspadaan dengan menjalin komunikasi relawan dan masyarakat pesisir. Jadi gini, kalau pantai selatan semua berisiko mulai Banyuwangi Pangandaran, dengan ada statemen di Kabupaten Lumajang, kami memastikan sudah membentuk desa tangguh bencana. Jadi jika ada ombak besar tsunami di Jawa Timur, langkah penanganannya kami sudah siap, kata Wawan saat dihubungi. Kabupaten Lumajang memiliki panjang pantai sepanjang 70 km. Semua pantai berada di sisi selatan. Seluruhnya, kawasan pantai tersebut telah terpasang rambu penanda arah jalur evakuasi. Ramainya perbincangan mengenai gempa Megatrus belakangan ini membuat beberapa ahli kebumian bertanya-tanya. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, masih banyak yang belum tepat dalam memahaminya. Menurutnya, pemahaman gempa Megatrus dipahami sebagai sesuatu yang baru dan segera akan terjadi dalam waktu dekat, berkekuatan sangat besar, dan menimbulkan kerusakan dan tsunami dahsyat adalah pemahaman yang kurang tepat. Zona Megatrus sebenarnya sekedar istilah untuk menyebutkan sumber gempa terumbukan lempeng di kedalaman dangkal. Dalam hal ini, lempeng samudra yang menujam ke bawah lempeng benua membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang kemudian dapat bergeser secara tiba-tiba memicu gempa, ujar Daryono. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik, katanya. Ia menjelaskan, jalur subduksi lempeng umumnya sangat panjang dengan kedalaman dangkal mencakup bidang kontak antar lempeng. Dalam perkembangannya, zona subduksi diasumsikan sebagai patahan naik yang besar, yang kini populer disebut sebagai zona Megatrus, ujarnya. Menurutnya, zona Megatrus bukanlah hal baru. Di Indonesia, zona sumber gempa ini sudah ada sejak jutaan tahun lalu, saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan Indonesia. Zona Megatrus berada di zona subduksi aktif, seperti subduksi Sunda mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Subduksi Banda, subduksi lempeng laut Maluku, subduksi Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina, dan subduksi utara Papua, terangnya. Saat ini, segmen zona Megatrus di Indonesia sudah dapat dikenali potensinya. Seluruh aktivitas gempa yang bersumber di zona Megatrus disebut sebagai gempa Megatrus dan tidak selalu berkekuatan besar, ujarnya. Daryono mengatakan, sebagai sumber gempa, zona Megatrus dapat membangkitkan gempa berbagai magnitudo dan kedalaman.
Data hasil monitoring BMKG menunjukkan justru gempa kecil yang lebih banyak terjadi di zona megatrus, meskipun zona megatrus dapat memicu gempa besar. Daryono memaparkan, dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017 disebutkan bahwa Samudra Hindia Selatan Jawa terdapat 3 segmentasi megatrus, yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda. Ketiga segmen megatrus ini memiliki magnitudo tertarget 8,7, ujarnya. Namun demikian, kata dia, jika skenario model dibuat dengan asumsi 2 segmen megatrus yang bergerak secara simultan, maka magnitudo gempa yang dihasilkan bisa lebih besar dari 8,7. Besarnya magnitudo gempa yang disampaikan tersebut adalah potensi skenario terburuk, bukan prediksi yang akan terjadi dalam waktu dekat. Sehingga kapan terjadinya tidak ada satupun orang yang tahu. Untuk itu, dalam ketidakpastian kapan terjadinya, kita semua harus melakukan upaya mitigasi, tuturnya. Demikian berita hari ini. Saya Sugiarto Kasirin, mohon undur diri. Selamat hidup, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.